فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat pecinta ilmu tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas bagaimana melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan huruf lam, di mana huruf lam sering kali terjadi kesalahan ketika kebanyakan dari kita melafalkannya. Walaupun lam di dalam kitab tajwid dijelaskan, khususnya pada penjelasan Imam Ibnul Jazari dalam matannya, yaitu matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, dijelaskan bahwasanya huruf lam itu dilafazkan dengan sangat santai, dengan sangat ringan sekali dan mudah untuk dilafazkan. Kenapa? Karena selain tempat keluarnya yang sangat dekat dengan permukaan kedua bibir, maka cara melafalkan huruf lam pun tidak boleh dengan cara terpaksa atau tidak boleh dengan cara ditekuk-tekuk, lidah yang ditekuk-tekuk. Baik sahabat, kita akan mempelajari melafalkan huruf lam. Yang pertama adalah tempat keluarnya huruf lam itu melalui ujung lidah. Dijelaskan dalam kitab matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah oleh Imam Ibnul Jazari bahwasanya lam berbeda tempat keluarnya dari huruf nun ataupun huruf ra. Sehingga beliau menjelaskan, Imam Ibnul Jazari menerangkan bahwasanya lam itu dikeluarkan melalui sisi lidah bagian depan. Sisi lidah bagian depan yang mengenai pada gusi gigi seri atas. Jadi, ketika kita melafalkan huruf lam, cukup dengan menyentuh atau cukup dengan mengenai, cukup dengan menghampiri dari sisi lidah kita yang bagian depan kepada gusi gigi seri atas. Contoh, la, li, lu. Bukan dengan lidah yang dijulurkan atau sampai terlihat kepada di luar permukaan kedua bibir. Contoh, la, li, lu. Nah, ini yang sering sekali menjadi kesalahan yang fatal bagi kita semua. Sekali lagi diulangi sahabat, bahwasanya huruf lam itu dikeluarkan suaranya melalui sisi lidah bagian depan, benar-benar pada posisi pinggir lidah kita, bukan pada daging ujung lidah kita, akan tetapi benar-benar pada posisi tepi lidah kita bagian depan yang dikenakan atau yang menghampiri ke gusi gigi seri atas. Contoh sekali lagi, la, la, al, al, al. Jika lam terdengar seperti suara al ataupun seperti suara al ataupun al, maka itu tempat keluar yang masih salah. Ketika lam dilafazkan, yang pertama kali harus kita ketahui adalah tanpa menekuk lidah, baik ke atas maupun ke bawah, baik ke dalam maupun ke luar, tidak dengan menjulurkan lidah, tidak dengan memasukkan lidah hingga sampai kepada langit-langit. Itulah tempat keluarnya huruf lam. Bagaimana lam dilafazkan, bagaimana lam diucapkan, maka yang pertama kali tadi adalah mengetahui posisi tempat huruf lam itu disuarakan. Sekali lagi, benar-benar pada tepi, benar-benar pada sisi lidah bagian depan, bukan pada daging ujung lidah
kita. Itu menurut penjelasan Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik sahabat, kemudian bagaimana cara melafalkannya? Setelah kita mengetahui suara lam dikeluarkan melalui tepi lidah bagian depan mengenai gusi gigi seri atas kita, maka pertama adalah lam dilafazkan melalui suara yang dikeluarkan tanpa diiringi dengan nafas. Murni suara, tidak boleh dicampur dengan nafas. Contoh, la, li, lu, tanpa mengeluarkan nafas. Lah atau lah, li, tidak seperti demikian. Karena lam dilafazkan tanpa diiringi dengan nafas. Cukup dilafazkan dengan suara. La, li, lu. Kemudian berikutnya adalah huruf lam dilafazkan pada posisi pertengahan. Maksudnya adalah tidak dengan suara yang ditahan secara penuh, tidak pula dengan suara yang dialirkan secara penuh. Suara yang sedikit ditahan dan suara yang sedikit dialirkan. Contoh, al atau bal, bil, bul. Tidak dengan suara bal, tidak dengan suara bal, tidak pula dengan suara bal. Itulah yang dimaksudkan dengan suara yang tidak sempurna dialirkan dan suara yang tidak sempurna ditahan. Cara melafalkan huruf lam yang berikutnya itu adalah dengan suara pertengahan. Dalam ilmu tajwid dikenal dengan sifat bainiyah atau juga dikenal dengan sifat tawassut. Maksudnya adalah berada pada pertengahan. Sedikit menahan, sedikit mengalirkan suara, atau suara tidak dialirkan secara sempurna dan suara tidak ditahan secara sempurna pula. Selain itu sahabat, lam, huruf lam tidak boleh dilafazkan dengan menekuk lidah atau mendekatkan lidah ke langit-langit, sehingga lidah tidak sama sekali dinaikkan dan tidak sama sekali dirapatkan ke atas langit-langit. Cara melafalkan huruf lam yang benar itu adalah dengan suara yang tipis, dengan suara yang santai dan rileks. Contoh, la, li, lu. Tidak dengan diangkat lidahnya mendekati ke langit-langit. Contoh, la ataupun la, li, maka itu adalah cara pelafalan yang salah, bukan cara pelafalan huruf lam yang benar. Yang benar adalah dengan suara yang tipis, dengan suara yang santai dan rileks, tanpa menghimpit atau tanpa menekuk lidah ke atas langit-langit. Seperti contoh yang tadi. Contoh yang benar adalah la, li, lu, bal, bil, bul, atau balla, billa, bulla. Tidak boleh ditebal-tebalkan, tidak boleh diangkat lidahnya ke langit-langit. Balla, billa, bulla, dan seterusnya. Itu adalah pelafalan yang salah. Kemudian terakhir, ketika huruf lam dilafazkan, yakni seperti tadi dengan suara yang rileks, posisi lidah pun dengan posisi yang rileks tadi. Benar-benar berada pada posisi sisi lidah bagian depan mengenai gusi gigi seri atas, tanpa mengeraskan lidah, tanpa menekuk atau menukik lidah ke lak-lakan bawah ataupun ke langit-langit bagian atas. Tidak. Di dalam ilmu tajwid ada sifat yang disebut dengan sifat inhiraf. Sifat inhiraf di dalam ilmu tajwid itu dijelaskan dengan penjelasan di dalam kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, bahwasanya sifat satu-satunya yang dimiliki satu-satunya huruf yang memiliki sifat selain huruf ra, yaitu adalah huruf
lam ini. Nah, dan huruf lam ini dilafazkan dengan suara yang tadi dijelaskan, dengan tenang, dengan rileks, tanpa menjulurkan lidah keluar, tanpa menekuk lidah ke atas ataupun membengkokkan lidah ke bawah, sehingga bagian lidah yang terkena itu adalah bagian perut lidah, bukan pada bagian punggung lidah. Maka itu adalah cara pelafalan yang salah. Sekali lagi, dilafazkan huruf lam atau diucapkan huruf lam itu dengan cara yang tenang, santai, tidak dengan ketegangan, sehingga menghasilkan suara yang makhrajnya melenceng dari tempat keluar aslinya. Contoh, balla ataupun billa atau balla dengan lidah yang dijulurkan, balla, maka itu adalah cara pelafalan yang salah. Baik sahabat, itulah tata cara melafalkan huruf lam dan tempat mengeluarkan suara yang tepat untuk melafalkan huruf lam itu sendiri. Ingat sekali lagi, lam itu dikeluarkan melalui sisi lidah bagian depan. Sisi lidah bagian depan, benar-benar tepi lidah, benar-benar pinggir lidah bagian depan yang julur dan mengenai ke gusi gigi seri atas, bukan mengenai pada langit-langit. Mari kita berlatih cara melafalkan atau cara mengucapkan huruf lam dengan baik dan benar, sesuai dengan tempat, posisi atau keluarnya suara tersebut dan tata cara yang tadi telah dijelaskan, dengan suara yang tipis, dengan suara yang santai, tanpa harus menekuk lidah, tanpa harus menukik suara sehingga menjadi suara sangat tebal, dan itu adalah cara yang benar. Kita coba mulai dari harakat fathah sampai di dalamnya terdapat kasrah, dhammah maupun sukun dan tasydid. La, li, lu. Ingat ketika terjadi suara yang berbeda, contoh la, li, lu, maka itu masih pelafalan yang salah karena tempat atau posisi lidah belum tepat pada pinggir tepi lidah yang bagian depan mengenai gusi gigi seri atas. Sekali lagi dicontohkan, la, li, lu, al, il, ul. Ingat, ketika kita melafalkan huruf-huruf yang bersuara dengan tipis tanpa menebalkan suara atau tanpa dilafazkan dengan suara yang tebal, maka senantiasa posisi kedua bibir kita dalam kondisi tersenyum atau dalam kondisi terpecah. Maksudnya adalah dalam bahasa keseharian dikenal dengan nyinyir ya, nyengir. Nah, itulah yang harus diketahui pertama kali. Dan juga suara yang tebal tidak dihasilkan dengan mulut yang dimonyongkan, contoh. Tidak dengan demikian. Mulut tidak boleh monyong ketika mengeluarkan atau melafalkan huruf-huruf yang sekiranya di situ terdapat suara yang tebal. Lain halnya dengan huruf lam ini. Huruf lam senantiasa disebut atau diucap dengan suara yang tipis, dengan lidah yang diajak secara rileks atau tenang. Contoh sekali lagi, la, li, lu, al, il, ul, atau bal, bil, bul. Ingat, tidak mengalir dengan sempurna, tidak pula ditahan dengan sempurna. Tidak bal atau tidak bal, berada pada suara pertengahan. Bal, bil, bul, atau balla, billa, bulla. La, li, lu, al, lulan, lalilalna, minal mulli, malilan, lalila. Lalan, lalilalna, minal mulli, malilan, lalila. Lalan, lalila. Ali, ali, lihi. Alun, wa minal mulli, mulalan, malila.